Molen TV. Boeing B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik Amerika. B-52 dirancang dan dibangun oleh Boeing, yang terus memberikan dukungan dan peningkatan pada pesawat ini. B-52 telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) sejak 1950-an. Pengebom ini mampu membawa senjata hingga 70.000 pon (32.000 kg) dan memiliki jangkauan tempur lebih dari 8.800 mil (14.080 km) tanpa mengisi ulang bahan bakar di udara. Dimulai dari tawaran kontrak yang berhasil pada bulan Juni tahun 1946, desain B-52 berevolusi dari pesawat sayap lurus yang ditenagai oleh 6 mesin turboprop hingga menjadi purwarupa akhir YB-52 dengan 8 mesin turbojet dan sayap sayung. B-52 melakukan penerbangan perdananya pada bulan April tahun 1952. Dibangun untuk membawa senjata nuklir untuk misi deterensi Perang Dingin, B-52 Stratofortress menggantikan Convair B-36. Pengebom ini adalah veteran dari beberapa perang, tetapi B-52 hanya menjatuhkan amunisi konvensional dalam pertempuran yang telah diikutinya. Nama resmi B-52 Stratofortress jarang digunakan, secara informal pesawat ini biasa disebut sebagai Buff Big Ugly Fat Fucker Vela. B-52 telah beroperasi aktif dengan USAF sejak 1955. Hingga Juni tahun 2019, 58 unit berada dalam layanan aktif, 18 unit dalam cadangan, dan sekitar 12 pesawat lagi dalam penyimpanan jangka panjang. Semua pesawat ini diterbangkan di bawah Strategic Air Command (SAC), sampai organisasi itu dibubarkan pada tahun 1992 dan pesawatnya diserap ke dalam Air Combat Command (ACC). Pada 2010, semua B-52 Stratofortresses dipindahkan dari ACC ke Air Force Global Strike Command (AFGSC), yang baru dibuat. Performa yang unggul pada kecepatan subsonik tinggi dan biaya pengoperasian yang relatif rendah telah membuat B-52 tetap beroperasi meskipun sudah ada pesawat yang lebih maju, seperti pesawat berkecepatan Mach 2 plus B-58 Hustler, Mach 3 B-70 Valkyrie yang dibatalkan, B-1 Lancer dengan sayap sapuan variabel, dan B-2 yang memiliki kemampuan siluman. B-52 telah menyelesaikan 60 tahun layanan berkelanjutan bersama USAF pada tahun 2015. Setelah ditingkatkan antara tahun 2013 dan 2015, B-52 diharapkan untuk mengabdi hingga tahun 2050-an. Pada tanggal 23 November tahun 1945, Air Material Command mengeluarkan karakteristik kinerja yang diinginkan untuk pengebom strategis baru, yang mampu menjalankan misi strategis tanpa bergantung pada pangkalan maju dan menengah yang dikendalikan oleh negara lain. Pesawat itu akan memiliki awak 5 atau lebih menara senjata, dan 6 awak bantuan. Pesawat baru itu diminta untuk terbang jelajah dengan kecepatan 300 mil per jam, 260 knot, 480 km per jam pada ketinggian 34.000 kaki, 10.400 meter, dengan radius tempur 5.000 mil, 4.300 mil laut, 8.000 km. Persenjataannya terdiri dari kanon 20 mm yang jumlahnya tidak ditentukan dan 10.000 pon, 4.500 kg bom. Pada tanggal 13 Februari tahun 1946, saat Angkatan Udara mengeluarkan undangan penawaran untuk spesifikasi ini, Boeing, Consolidated Aircraft, dan Glenn L. Martin Company mengajukan usulannya masing-masing. Pada tanggal 5 Juni tahun 1946, Boeing Model 462, sebuah pesawat sayap lurus yang ditenagai oleh 6 turboprop Wright T-35 dengan bobot kotor 360.000 pon, 160.000 kg, dan radius tempur 3.110 mil, 2.700 mi, 5.010 km, dinyatakan sebagai pemenang. Pada tanggal 28 Juni tahun 1946, Boeing mengeluarkan surat kontrak seharga $1,7 juta untuk membangun maket skala penuh dari XB-52 baru dan melakukan rekayasa dan pengujian pendahuluan. Namun, pada Oktober tahun 1946, Angkatan Udara mulai menyatakan keprihatinan tentang ukuran tipis dari pesawat baru ini dan ketidakmampuannya untuk memenuhi persyaratan desain yang ditentukan.
Sebagai tanggapan, Boeing memproduksi model 464, versi 4 mesin yang lebih kecil dengan berat kotor 230.000 pon, 105.000 kg, yang dianggap dapat diterima. Selanjutnya, pada bulan November tahun 1946, Wakil Kepala Staf Udara untuk Penelitian dan Pengembangan, Jenderal Curtis LeMay menyatakan keinginan untuk kecepatan jelajah 400 mil per jam 345 Knot, 645 km per jam, yang ditanggapi Boeing dengan pesawat terbang berbobot 300.000 pon, 136.000 kg. Pada Desember tahun 1946, Boeing diminta untuk mengubah desain mereka menjadi pengebom 4 mesin dengan kecepatan tertinggi 400 mil per jam, jangkauan 12.000 mil, 10.000 mi, 19.300 km, dan kemampuan untuk membawa senjata nuklir. Berat totalnya bisa mencapai 480.000 pon, 220.000 kg. Boeing merespons dengan mengusulkan dua model yang ditenagai oleh turboprop T-35. Model 464-16 adalah pengebom nuklir dengan muatan 10.000 pon, 4.500 kg, sedangkan model 464-17 adalah pengebom serbaguna dengan muatan 9.000 pon, 4.000 kg. Karena biaya yang terkait dengan pembelian dua pesawat terspesialisasi, Angkatan Udara memilih model 464-17 dengan pemahaman bahwa model itu dapat disesuaikan untuk serangan nuklir. Pada bulan Juni tahun 1947, persyaratan militer dimutakhirkan dan model 464-17 memenuhi semuanya kecuali untuk syarat jangkauan. Menjadi jelas bagi Angkatan Udara Amerika Serikat bahwa bahkan dengan kinerja yang diperbarui, XB-52 akan menjadi usang pada saat memasuki produksi dan hanya menawarkan sedikit peningkatan atas Convair B-36 Peacemaker. Akibatnya, seluruh proyek ditunda selama 6 bulan. Selama kurun waktu ini, Boeing terus menyempurnakan desainnya yang menghasilkan model 464-29 dengan kecepatan tertinggi 455 mil per jam 395 Knot, 730 km per jam, dan jangkauan 5.000 mil. Pada bulan September tahun 1947, Komite Pengeboman Berat diadakan untuk memastikan persyaratan kinerja bagi sebuah pengebom nuklir. Diformalkan pada tanggal 8 Desember tahun 1947, persyaratan ini membutuhkan kecepatan tertinggi 500 mil per jam 440 Knot, 800 km per jam, dan 8.000 mil 7.000 mi, 13.000 km, jangkauan, jauh melampaui kemampuan 464-29. Pembatalan langsung kontrak Boeing pada tanggal 11 Desember tahun 1947 ditolak oleh permohonan dari presidennya, William McPherson Allen, kepada Sekretaris Angkatan Udara Stuart Simington. Allen beralasan bahwa desainnya mampu disesuaikan dengan teknologi penerbangan baru dan persyaratan yang lebih ketat. Pada Januari tahun 1948, Boeing diinstruksikan untuk mengeksplorasi inovasi teknologi terbaru, termasuk pengisian bahan bakar di udara dan sayap terbang. Memperhatikan masalah stabilitas dan kontrol yang dialami Northrop dengan pesawat pengebom sayap terbang YB-35 dan YB-49 buatan mereka, Boeing bersikeras menggunakan desain pesawat konvensional, dan pada bulan April tahun 1948 memberikan pengajuan $30 juta, $31.3 miliar pada hari ini untuk desain, konstruksi, dan pengujian dua purwarupa model 464-35. Revisi lebih lanjut selama 1948 menghasilkan pesawat dengan kecepatan tertinggi 513 mil per jam 445 Knot, 825 km per jam pada ketinggian 35.000 kaki, 10.700 meter, jangkauan 6.909 mil, 6.005 mi, 11.125 km, dan 280.000 pon, 125.000 kg, berat kotor, termasuk 10.000 pon, 4.500 kg bom dan 19.875 galon AS 75.225 L bahan bakar.